Oke, di sini kedatangan ya dari orang pakai saji ya. Ini pakai saji, kita buka CBR, mempunyai Honda CBR tapi bawa motor spesi ya, katanya boros ya. Di sini kemarin chat sama saya ya. Nah, ini sudah oke. Ini ya bilangnya kalau tarikan seperti normal Mas, borosnya yang enggak ketulungan. Nah, dia tanya gitu. Jadi motornya ini borosnya. Nah, ini kalau tarikan seperti normal. Oke, borosnya yang enggak ketulungan ya. Oke. Jadi kita ini akan kita servis ringan dan untuk boros kita cek ya. Oke, kita cek diagnosa. Kalau itu harus diagnosa, kalau nggak diagnosa kita cek MS-nya itu nggak bisa Mas ya. Pakai apa? Pakai M200 ya. Oke, Mas Agus siap mboten nopo. Oke. Nah, ini kena berapa? Cuma 162 Mas. Ini sama oli juga ya. Sangat murah di saya ya. Mergane ada jauh-jauh dari pakai saji ke sini ya. Memang di saya itu servisnya itu ringan, apa jenenge? Murah, paling murah ya. Semua paling murah. Mas tambah bensin. Oke. Sudah selesai Mas. Oke. Nah, ini sudah DTF tadi. Untuk yang tanya-tanya Zodiac M200 kemarin saya cancel, sekarang datang ya. Tinggal sampean order wis lewat WA online ataupun apa, terserah sampean ya. M200. Untuk remapnya masih belum ada kabar Mas ya. Ntar kalau sudah ada kabar remap pasti akan saya kabari semua buat teman-teman ya. Oke. Kita bongkar dulu motornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya kedatangan spesi ya. Spesi ataupun motor injeksi yang lain sama saja kalau menurut saya ya. Entah itu motor Beat, Scoopy, Vario, Yamaha, Suzuki, apalagi banyak ya. Di sini kebetulan saya kedapatan proyek yaitu dari daerah pakai saji. Dia memang langganan saya, dulu sering membawa motor CBR ya. Motor CBR sama teman-temannya, mungkin dia anak touring ya. Touring. Kemudian ini dia membawa lagi spesi ya. Spesi. Dengan keluhan katanya boros BBM. Jadi kita cek dari mana dulu ya. Ya kalau apa namanya boros BBM berarti kita pakai diagnosa analisa MS-nya, yaitu durasi ya. Durasi MS-nya kita cek. Ini ada di berapa? Oke, lanjut saja. Untuk diagnosa analisa saya sudah pakai paten yaitu MST bos ya. MST. Apa namanya? M200 kok MST. Tempatnya di sini. Ini masih diisolasi, entah bungkusnya ini biasanya kan ada tutupnya, ini enggak ada, ini diisolasi ya. Isolasi kita akan buka. Kita akan buka dulu tempat soket DLC-nya. Oke. Nah, kayak gini ya. Tempat soket DLC, kemudian kita akan diagnosa analisa penyebab boros BBM. Untuk kawan-kawan pemula, monggo disimak biar kita sama-sama belajar, sama-sama bisa. Jadi untuk belajar jangan sampean itu putus asa ya. Sampean pastikan itu
semangat untuk istilahnya belajar agar kedepannya sampean itu menjadi orang yang cerdas ya, bukan lagi orang yang dibodohi oleh apa namanya itu, dibodohi oleh kerusakan. Tapi kalau sampean nggak mau belajar, nggak mau berkembang, nggak mau apalagi istilahnya mengoreksi diri ya, tidak mau mengoreksi diri, kekurangannya diri kita itu apa, itu sampean pasti akan ketinggalan ya. Jadi jadilah mekanik yang cerdas, mampu menangani semua motor, kemudian sukses dalam menjalankan semua pekerjaan ya. Dengan analisa yang detail gitu ya. Oke, kita kontak on dulu. Kita cek. Motor ini cuma servis ringan atau servis berkala. Dan ada keluhan yaitu boros BBM. Jadi kita diagnosa saja. Kalau nggak pakai alat kayak gini, kita nggak akan bisa ngecek apakah memang benar ini boros, apakah memang benar ini yang dikatakan orangnya itu memang boros gitu. Oke. Lanjut kita diagnosa apakah benar ini boros ya. Keluhan orangnya cuma boros dan servis ringan saja. Karena ini pelanggan dari jauh, daerah Pakusaji sekitar kesini itu kurang lebih 50 km kalau nggak salah ya. 50 km kalau nggak salah ya. Memang dia sangat dulunya servis ke saya ya, rutin gitu. Kemudian kita masuk ke diagnosa, pilih jenis. Nah di sini ada jenis motor, entah itu yang OBD2, Adiva, Aeon, Aprilia, Articet, Bajaj, Benelli, BMW, Fit, Almoto. Wah banyak mas ya. Saya juga jual kayak gini, sampai kalau butuh ke saya ya, nggak apa-apa. Hitung-hitung membantu saya ya. Nah, kita pilih jenis motor. Ini ada Kawasaki, KTM, Kimco, Indian. Ini bukan lagi di Indonesia ya. Bukan lagi untuk Indonesia tapi seluruh dunia. Karena jenis motor sing saya nggak tahu di sini ada ya. Oke, lanjut kita masuk ke jenis motor yang kita garap, yang kita kerjakan adalah Honda. Kita masuk. Kemudian masuk ke bahasa Indonesia. Kemudian pilih jenis motor karena ini spesi ya, spesi 110. Nah ini fokus, spesi 110. Oke, kita tekan oke. Untuk masuk ke diagnosa analisa, kita pembacaan. Kita cek membaca kode kerusakan dulu, apakah ada DTC-nya. Nah, di sini terbaca yaitu 2102 sensor FI bermasalah atau rusak. Berarti benar. Motor ini ketika 02 bermasalah berarti indikasi ke BBM sangat boros ya, sangat boros. Ntar kita cek apakah sensornya yang bermasalah ataukah kabelnya yang putus. Saya belum bongkar ya. Karena di sini sejarahnya sudah ada 21 yaitu 02 sensor bermasalah atau rusak. Kalau kita cek dengan alat ini itu menunjukkan dengan detail yaitu dengan tulisan kayak gini ya. Misal kedipannya 21, di sini kode kerusakannya 21. Nah, 21 itu apa? Yaitu 02 sensor. Itu bisa bermasalah. Bermasalah atau bisa rusak. Ya kita cek saja. Ngeceknya bagaimana dengan manual, Mas? Nggak bisa kita ngecek dengan alat canggih ya. Kita kembali dulu, nggak usah kita hapus. Kemudian kita pembacaan tampilan data masuk di sini. Kita hidupkan motor. Apakah injektor di sini fokus? Kita fokus di injektor ya. MS-nya ini ada berapa? Normal standarnya entah itu motor Honda, entah itu motor Yamaha, itu normalnya 2, sekian ms. Tapi misal di sini di atas 2, sekian ms, berarti memang boros. Coba kita hidupkan motornya dulu. Ya jelas, Bos. Saya kan sudah bilang ya, injektor ini itu standarnya 2, sekian ms. Nah, tapi kalau di sini terbaca di atas 2, sekian ms, berarti terbaca 3, sekian ms. Otomatis boros. Apalagi saat
menghidupkan pertama ya, sampean tak matikan dulu. Apalagi saat menghidupkan pertama, di sini terlihat bentar, sampean fokus ya. Menghidupkan pertama. Ada di berapa ms itu? Ini 7 ya. 6, waduh boros, terlalu boros saat mau hidupkan pertama. Nah, kemudian turun dan motornya mati ya. Sulit hidup. Kita starter lagi. Nah, ini sulit hidup, Mas. Saat stasioner kita cek. Di sini ada di angka 3, sekian ms, berarti memang benar motor ini boros, Bos. Jadi saya tidak ngecek data yang lain, cuma keluhan orangnya itu boros BBM. Jadi saya fokus di injektor ms-nya, ms per menitnya ini ya. Per menit atau per detik ini ms ini. Jadi pokoknya ms standar T seperti yang saya katakan, jika di atas 2, sekian ms maka terbaca boros. Benar orangnya bilang boros. Dan pastinya motornya ini ngasap hitam kalau boros ya. Biarkan saja ini. Misal kita ngecek yang lain, mode ketinggian, saya itu kalau pakai alat ini nggak pernah yang namanya wes ngecek ini. Cuma sing penting-penting saja. Kalau kita ngecek membaca semua data, maka kita akan menyampingkan semua dari pengalaman kita untuk servis ntar ya. Kadang di motor data yang normal kita cek normal datanya, nah motornya itu bermasalah, Mas. Benar apa tidak? Sampean pernah menemui apa tidak? Saya bolak-balik yo. Data saya cek itu normal semua, tapi motornya itu berbet. Kenapa? Ya, berarti kerusakannya itu bukan di sensor ya. Yang pertama, bisa dari aktuator. Kalau kerusakan di sensor pasti muncul sejarah kerusakan atau mil berkedip ya. Tapi kalau di luar sensor itu tidak muncul kedipan atau tidak muncul sejarah kerusakan. Oke. Kadang data gak normal, motor juga normal, enak dipakai, nggak ada kendala, ada ya. Jadi kita fokus, detail, teliti dan cerdas untuk kawan-kawan ya. Oke. Ini memang terbaca, Mas ya, terbaca boros ya. Mana tadi? Nah ini terbaca boros. Untuk kawan-kawan pemula yang pemakai scanner ini atau kawan-kawan yang masih belum bisa ilmunya belum memadai di injeksi, sampai tonton video saya ya. Nah, untuk motor memang ini boros karena terbaca di sini. Oke, standarnya 2, sekian ms. Kalau di atas 2, sekian ms berarti motornya itu boros ya. Jadi penanganannya gimana? Yang penting kita cek dulu ini, Mas. Kita matikan dulu motornya. Soalnya boros itu ada hubungannya misal dengan di sini membaca kerusakan tadi, yaitu DTC-nya 02. Berarti kita cek 02 sekalian servis ya. Tak bongkari dulu ini kalian ya. Oke. Ternyata di sini sudah saya buka bodinya, Mas ya. Sampean fokus di itu. Tak fokuskan. Bukan saya yang lepas yo ini yo. Bukan saya yang lepas, mungkin ya mbuh karo. Sampean delok dhewe ya ono bekas tangan apa ora iki. Nah, itu. Nah, itu. Enggak ada bekas tangan. Nah, ini. Ini soket 02-nya ternyata dilepas. Loh itu. Tak kok tepatnya kuwi urek ya. Ini loh. Ini kan soket dari sini ya. 02-nya kan ada di bawah busi ya, ada di bawah busi sini. Nah, ini ketok enggak rek? Nah, ini loh, Mas. Lundi. Oh iya. 02-nya ada di bawah busi sini ya. Kemudian ada kabelnya itu ke sini ya. Kita turut kabelnya. Kabelnya aman ya. Kok ada kerusakan di sensor 02, kemudian kita turut lagi ke atas. Satu kabel lah ini ya, kabelnya ini. Nah, ini. Kemudian kita turut lagi kabelnya satu kabel karena 02 kan satu kabel. Nah, di sini ya. Bentar. Fokus. Nah. Kabel 02 ini Mas. Nah, ini
ini kan lepas, ini belum tersentuh tangan sama sekali. Lah ini soketnya lepas, tak tarik dulu di sini ya. Tak tarik dulu. Bisa apa nggak ditarik? Oh bisa. Nah ini belum ada sentuhan tangan ya. Belum ada sentuhan tangan. Dan di sini memang benar 02-nya. Nah ini ya. Ini copotnya ini lama atau terlepasnya ini lama. Kalau ini sudah saya pegang ya. Tadi kan belum ada pegangan, jadi entah siapa yang nyopot atau lepas sendiri saya nggak tahu. Mungkin kalau ini Mas, biasanya itu ada kancingnya itu sulit dicopot. Mungkin apa tahu pernah diserviskan kemudian dilepas, lupa balikkan, apa memang dikasih begini biar motornya itu boros, kan nggak tahu kita ya. Kita hanya mengerjakan analisa dan teliti saja ya. Oke. Yang satunya kabelnya di mana? Oke, wah itu. Oh iya Mas, ini pernah dilepas ini. Nah ini. Tak lepasi karbonnya dulu ya, ben ngerti rupanya saya sambungan nih. Nah ini sambungan. Itu loh ya. Nah itu sambungan ya. Nah, pernah putus disambung, kemudian lupa nggak dincep nomane lagi. Oke, saya tak bongkari throttle body ini. Oke, kita lihat ya di sini ya, di bawah throttle body ini. Nah ini soketnya terlepas yang pertama, yang kedua ini pernah disambung. Nah, rutut dewe yo. Nah ini, betul ya. Pernah disambung tapi tidak disolder ya, yang akhirnya membuat kayak gini Mas. Loh ini, loh ini ya, ini pernah disambung tapi tidak disolder ya wes ini Mas. Biar di sini saya rapikan serapi mungkin, tak soldere, ben kerjaan kita itu mantap gitu Mas ya. Ntar pasti apa namanya itu, yo bener ini kalau kata orangnya kalau mesin panas bos, yo. Kalau mesin panas itu milnya itu melotot dan ada kedipan 7 kedipan. Ya 02 itu 7 kedipan. Oh 21 tadi ya. 21 sensor EOT ya apa? Oh 7 kedipan itu EOT. Kemudian 21 itu 02 sensor. Memang benar ya. Bilangnya orangnya ntar tak kasih tahu WA-nya sama orangnya. Ya. Oke. Ini biar saya sambung dulu, saya solder dulu biar kuat dan rapi. Jadi kalau nyambung di sistem injeksi itu jangan asal-asalan nyambung. Ntar berjamur ya. Kalau nggak pakai solder, ntar berjamur dan membuat sistem kerja injeksi itu bermasalah. Kalau bisa nyambung di motor injeksi, kabel-kabelnya itu pastikan sampai solder ya. Kalau disolder Mas, insya Allah jalur kelistrikan sistem injeksi kerjanya, suplainya itu aman semua. Nah, tapi kebalikannya jika disambung syukur gelem kayak gini nggak disolder ya akhirnya motor ini bermasalah. Yang pertama katanya orangnya ini udah lama boros, mau kesini belum ada waktu dan sekarang sudah ditinggal kemarin libur hampir 2 hari di sini baru saya kerjakan ya. Oke. Tak solderi dulu bos, iki. Oke, di sini akan kita solder, kita siapkan selang bakar Mas ya, selang bakar, ben anu ngono lho, rapi no kerjaannya ya. Selang bakar, kemudian kita solder. Oke, alhamdulillah. Kemudian lanjut kita diagnosa lagi yo. Diagnosa lagi Mas. Di sini. Wis tak detailno wis ben sampean niku ben paham ya. Cuma 02 saja yang bikin apa kabelnya 02 itu tidak nyambung sehingga motor ini boros. Dan saat dipakai perjalanan motor panas itu melotot dan kedip 21 yaitu 02 sensor ya. Kok 02? Iya bener 02 sensor ya.
Kata orangnya sih gitu bilangnya. Ntar tak lihatkan WA-nya ya, soalnya HP-nya masih di bawah adik ya. Kita masuk diagnosa lagi. Ini tadi tidak kita hapus sejarah kerusakannya. Masuk bahasa Indonesia, fokus. Oke, kemudian kita memilih motor spesi 110. Oke, kita tekan enter ya. Pembacaan data tampilan. Oke, ini tadi belum kita hapus ya. Sekarang kita hidupkan motornya ya. Kita hidupkan motornya. Kemudian kita cek. Nah, ini kan masih apa? Injektornya berapa durasinya? 3 sama 2. Oke, kemudian kita akan kurangi di sini Mas ya. Di baut ini loh kita kurangi. Kita kendorkan dikit ya. Ini kita kendorkan. Kemudian di sini kita lihat ya. Kita kendorkan. Oke. Nah, kita kunci di 2, sekian ms saja ya. Oke. Sudah kita kunci. Tidak mencapai angka 3, sekian ms. Cuma tak baut ini. Ntar tak bersihkan dulu ya. Soalnya servis ini. Ini kan buat video nih jenengan semua ya. Ben ngerti, ben paham ya. Oke. Nah, misal terbaca 2, sekian ms, namanya ini standar. Motor sudah tidak boros lagi. Karena boros yang pertama, setelan angin ini ketinggian. Kemudian yang kedua adalah 02 sensor, kabelnya tidak nyambung atau putus. Itu kalau di gas RPM atas pasti akan ngasap hitam. Itu namanya keborosan BBM atau bensin ya. Oke. Wes gitu saja untuk penanganan motor spesi ini dari pakai saji mengalami boros. Untuk servis ringan tidak akan saya videokan karena sangat mudah. Yang penting sampean teliti dan detail tempat-tempatnya di mana, urutannya seperti apa. Kalau servis sekali sampean bongkar ya. Sekali sampean bongkar, misal sampean bongkar throttle body, baut throttle body yang mana, ini punya apa? Itu soket IACV apa? Sensor TPS dilepas, IACV-nya dilepas, dibersihkan throttle body-nya seperti itu ya. Kemudian kalau servis CVT tempat baut-bautnya jangan sampai keliru. Urutan rollernya kan ada yang ringan, ada yang berat di roller jenis ini ya. Itu sampean pastikan detail, sampean ketika lepas sampean wasno, sampean lihat ya. Oh, ini posisinya kok seperti ini, posisinya kok seperti ini. Untuk yang masih pemula, kalau yang masih master ya, sudah master abaikan saja ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Apa dari kok? Paling anu ndik. Iki ono ya. Ono le, Bos. Leke, ono leke. Motel. Apa uline? Iya, itu sile berarti. Iya, Bos. Iki lho dike anu lho bandol ning rong paket. Ya. Nah. Waduh, lagi nemen, Pak. Angel uline yo. Iya. Ya, mate. Ya wis. Yo sing antri sih yo. Ya. Oke. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.